carilah ilmu walaupun ke negara Cina. Cuma pemikiran saya kalau ke negara Cina mustahil belajar sholat. Tidak mungkin belajar ngaji Quran. Pasti ada ilmu-ilmu yang wajib kita tuntut. Apakah itu bisnis, cara berdagang, cara berekonomi. Itu harus juga, wajib juga. Nanti kalau salah satunya ini ketinggalan, kita akan terbelakang nantinya hidupnya. Nama pondok pesantren ini Al-Ittifaq, artinya kerjasama yang baik. Dulu didirikan pondok pesantren ini tahun 1934, masa penjajahan Belanda. Pada tahun 70, tampuk kepemimpinan pondok pesantren ini sayalah yang kegiliran. Lalu bagaimana ceritanya sehingga Pak Yai waktu itu terpikir untuk jadi tidak hanya memberikan ilmu agama kepada santri, tapi juga kewirausahaan, entrepreneurship. Saya melihat lingkungan di sini amat sangat terbelakang. Jadi dari mulai infrastruktur, jangankan roda 4, roda 2 pun tidak bisa masuk ke sini. Seakan-akan daerah ini terisolir. Saya berpikir ini harus ada perubahan, dibutuhkan perubahan. Kalau istilah wong wetan, lamun ora ubah itu memendiri bocah. Seakan-akan hidup tapi mati, tidak bisa bergerak. Makanya saya berpikir supaya sektor ekonomi ini harus dikedepankan, harus dipakai pintu masuk. Lantas yang kedua, saya berpikir kalau seandainya tidak jadi ulama semuanya, ini bisa nambah pengangguran di republik ini. Jadi minimal walaupun tidak jadi kiai, tidak jadi ulama, tapi kan punya keahlian. Apakah ahli dagang atau ahli pertanian. Dan dilihat sekeliling sini petani-petani itu sangat tradisional. Jadi yang untung hanya tengkulak saja. Saya berpikir harus jadi orang yang ke depan untuk mensejahterakan masyarakat sekeliling ini. Lalu apa yang Pak Yai lakukan waktu itu dan kenapa terpikirnya ke pertanian agrobisnis? Satu, sebab di sini daerahnya daerah pertanian. Lantas saya lihat di sini itu hanya bisa menanam. Istilahnya tanah paling subur, dilempar juga bisa tumbuh. Hanya bisa menanam, tidak bisa menjual. Menjual itu bagaimana tengkulak atau orang ketiga. Nah, saya berusaha selain nanam itu harus bisa menjual supaya bargaining position. Ini sangat tidak masuk akal. Produsen tidak bisa menentukan harga. Jadi harga bagaimana konsumen. Ngaco nih, harus dirubah paradigma ini. Saya awal-awalnya ikut pelatihan. Selalu di bila mana ada kegiatan, pameran. Ya istilahnya nyali lah. Bukan karena pendidikan, tapi karena nyali. Keberanian. Saya harus begini. Ya alhamdulillah. Sekarang petani udah tidak bisa dibodoh-bodohi lagi di sini. Tahu harga, tahu penjualan, dan bisa menjual. Dan tidak sedikit petani yang malah menjual barang-barang temannya. Jadi saya beri kebebaskan. Silahkan, bukan hanya sekedar ke sini, ke toko-toko, misalkan ke Tangerang, ada yang ke Cikoko, ada yang ke Lampung juga ada. Itu jadi menambah wawasan untuk mereka. Dulu ada anggapan menuntut ilmu di pesantren itu kuno, kampungan. Padahal kan sekarang sudah berubah. Sekarang pesantren pun sudah modern, bahkan mengajarkan wirausaha. Apa yang bisa Pak Yai ceritakan mengapa harus berubah pesantren? Ya, sebab saya juga tidak ngelantur, saya juga ada sumbernya. Rasulullah SAW mengatakan walau bisin, artinya carilah ilmu walaupun ke negara Cina. Cuma pemikiran saya kalau ke negara Cina mustahil belajar sholat, tidak mungkin belajar ngaji Quran. Pasti ada ilmu-ilmu yang wajib kita tuntut.
apakah itu bisnis, cara berdagang, cara berekonomi, itu harus juga, wajib juga. Nanti kalau salah satunya ini ketinggalan, kita akan terbelakang nantinya hidupnya. Ternyata saya lakoni, nah, lain hanya sekedar belajar ilmu agama gitu. Dan harapan kita ini jadi orang nomor keempat yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau dalam pesantren harus punya prinsip, urusan dunia nggak apa-apa, segala punya juga, yang penting bahagia di akhirat. Saya amat sangat setuju gitu. Harapan Pak Yai terhadap pondok pesantren Al-Ittifaq ini ke depan seperti apa? Ya selalu pesantren itu jadi uswah, jadi contoh, bisa berbicara aku. Kalau seandainya warga masyarakat bertanya, Pak Yai bagaimana cara bisnis yang bagus itu, bukan textbook, Kiai harus bisa menjawab, lihat aku, ikuti aku, seperti aku. Sekarang udah jenuh orang itu diberi ikuti sunnah, lihat jejak Rasulullah. Tidak semua hafal hal itu, tapi kalau diberi contohnya dengan kata-kata seperti aku, lihat aku, ikuti aku, insya Allah. Tuh. Kalau dibilang pondok pesantren ini modernnya seperti apa Pak? Kalau modernnya, kalau istilah modern itu karena sudah formal, jadi tidak seperti salafi dan sah punya ijazah keluar dari sini karena sudah formal, kurikulumnya sudah diatur oleh departemen. Satu lagi, pondok pesantren ini sangat memanfaatkan teknologi, ini Pak Yai bisa ceritakan? Ya itu sangat membantu, saya rasakan. Istilahnya hargailah teknologi, makanya lulusan dari Al-Ittifaq tidak bakalan ada yang jadi tukang tambal ban. Sebab nggak bakalan laku. Jual pentil tidak mungkin jual pentil hanya 10.000. Pasti 200 atau 100.000. Prinsipnya segede apapun trailer dan tenaganya, bannya, kalau tidak pakai pentil nggak bakal jalan. Bukan harga kecil atau besarnya, tapi teknologinya yang harus dihargai. Lalu apa yang teknologi apa yang dimanfaatkan pesantren ini? Banyak, diantaranya didesain produk. Kalau pakai tangan nggak mungkin bisa ngereving, menggrading itu sayuran, kan itu harus pakai teknologi. Tuh, atau di sawah juga begitu. Kalau dikerjakan secara manual misalkan seminggu, kalau pakai teknologi sehari bisa selesai. Itu sangat amat membantu. Selain agrobisnis juga ada koperasi di pondok pesantren. Alhamdulillah dari tahun 96 sudah berdiri Kopentren yang berbadan hukum dan sudah diakui. Dan ada yang unik yakni tidak ada uang cash, tidak melakukan jual beli dengan uang cash tapi dengan kartu. Bisa diceritakan Pak? Ya itu untuk menahan lajunya inflasi, tidak ada lagi jalan. Jangan terlalu banyak uang yang beredar tidak terpantau ini oleh pemerintah, oleh BI. BI mengadakan launching LKD di sini tempatnya. Yang paling pertama diadakan launching LKD, layanan keuangan digital itu di sini. Jadi dan itu selain daripada itu kami selalu mendidik. Walaupun keberadaan di kaki gunung, tapi ikutilah cara-cara yang sekarang ini. Jadi tidak ribet bawa duit, cukup dengan kartu, bayar apapun dengan kartu, transfer dengan kartu. Kan itu kalau belajar berapa tahun sih. Tapi kalau dipraktekkan, ya nenek-nenek sudah usia 50-60 tahun ke sini belanjanya pakai kartu. Ya, itu insya Allah menambah wawasan, menambah kecerdasan. Itu. Pak Yai, inginnya atau cita-citanya santri dari pondok pesantren Al-Ittifaq ini sudah selesai nyantri seperti apa? Sedikit mau bermanfaat, itu saja. Walaupun segala tidak bisa, tapi guna hidupnya di masyarakat, di agama, di negara. Pakai dalil itu istilah saya, bukan hadis nih. Kun kal kawung, walatakun kal maung. Hiduplah kau seperti aren. Akarnya obat sakit pinggang, lunglungnya untuk kena besi. Kayunya untuk pegangan kampak, acinya untuk manusia, airnya untuk diminum, kolang kalingnya untuk bulan puasa, lidinya untuk nyapu, semua tidak ada yang kebuang.
Berbicaranya manfaat, duduknya manfaat, tidurnya pun manfaat, apalagi kerjanya. Wala takun kal maung, janganlah kau hidup seperti macan, hanya sebatas ditakut-takuti orang, menakut-nakuti orang, disegani orang, tapi manfaatnya kurang. Membajak sawah tidak ada yang bajak sawah pakai maung. Dijual dagingnya tidak ada, jagal daging maung. Di arah ilmunya pun demikian. Itulah harapan saya. Jadilah manusia yang bermanfaat. Kalau pakai hadis, ahsanukum anfa'ukum linas. Manusia yang terbagi itu yang banyak manfaatnya bagi bangsa.